pertanyaan mengenai kita punya tour ke Israel tahun depan. Dan by the way hari ini Pak Fred ulang tahun. Yeay. Dan semuanya hari ini punya untuk makan-makan. Yeay. Bayar sendiri-sendiri semuanya. Apa kalian harus bayar? Iya. Harus berubah GWC. Haleluya. Blessings saya sharing sama mereka menjadi berkat yang luar biasa dalam kehidupan kami. Dan saya percaya buat gereja ini juga gitu ya. Kalian juga menjadi berkat yang luar biasa buat gereja ini. Mungkin tanpa kalian sadar gitu ya, bahwa kalian itu menjadi berkat yang luar biasa buat saya personally, buat suami saya, buat kita sekeluarga. Waktu kita melihat kalian bertumbuh pun itu luar biasa. Kita bukannya kalau menjadi berkat itu bukan harus berdiri di sini. Kalau mau berdiri di sini boleh, gitu ya. Tapi lebih dari itu waktu kita sharing sama teman-teman kita mungkin di tempat kerja, ya, sama keluarga kita, amin. Waktu kita mungkin melayani suami dan istri kita di rumah, gitu ya, dengan senyuman. Waktu kita saat ini datang ke GBC, lihat ke kiri dan ke kanan, kasih salam dan senyum. Saat ini boleh? Ayo ke kiri dan ke kanan, senyum. Yang udah kenal mungkin bisa ke belakang dan ke depan. Kalau udah kenal juga boleh ke belakang lagi, dua row lagi ke belakang. Karena kita di sini adalah keluarga, amin. Kalau keluarga itu saling menyapa, betul nggak sih? Kalau nggak menyapa kayak gimana gitu ya? Teman aja nggak menyapa aja, kadang-kadang kita kok nggak nyapa gitu ya. Apalagi kalau keluarga. GBC di sini kenapa ada GBC? Karena kita ini adalah keluarga. Katakan amin. Dimana kita di sini bisa orang yang belum kenal pun atau baru kenalan, baru 1 bulan 2 bulan, tapi kita bisa dekat. Amin. Gak harus deket-deketin, gak usah sok kenal sok dekat. Tapi memang benar-benar kasih Kristus itu yang menyatukan. Amin. Kita bisa saling sharing dengan tulus. Kalau ada orang yang kesulitan bisa kalian bantu. Gak harus bantu itu gak harus dengan duit saudara. Kalian bisa bantu dengan perhatian. Dengan cuma kasih firman, menguatkan. Bisa kadang-kadang cuma salam doang. Kadang-kadang bisa cuma bilang, I will pray for you. Mereka juga nggak tahu pray-nya apa. Kita cuma pray aja. Cuma kita kasih tahu bahwa we are there for you. Amin. Saya juga ingin welcome beberapa teman-teman kita yang baru datang, Pak Yudi, terus udah gitu Mary dan suaminya. Ya, saya percaya di sini kita bisa bersama-sama saling bertumbuh, semuanya bisa bertumbuh di dalam Kristus. YBC adalah tempat di mana gereja, kok suara saya tambah lama gede sih? Suara saya nggak perlu digedein, saya udah gede suaranya. Saya jadi kagak secure gitu. Saya sekali lagi kalau YBC itu ada, kenapa mesti ada di kota Jakarta? Karena itu adalah Tuhan sendiri. Ya? Tuhan sendiri yang ingin membangun gerejanya di Jakarta. Kenapa? Karena dia mau ada gereja di mana Tuhan Yesus menjadi center, menjadi pusat. Di mana Tuhan Yesus namanya selalu ditinggikan setiap minggunya. Amin. Di mana ada satu ajaran, di mana diajarkan di gereja itu hanya Yesus satu-satunya jalan, tanpa embel-embel. Amin. Kenapa? Karena itu memang satu-satunya. Yesus adalah satu-satunya. Kita ini sudah mati, saudara. Kita ini semua sudah mati. Sebenarnya kita tidak punya lagi kehidupan. Tidak punya lagi harapan, kita ini harus sudah mati. Tapi Tuhan mau mati buat kita. Dia mengasihi kita luar biasa. Dia mengambil keputusan untuk turun ke dunia, untuk mati buat kita, dan dia mau hidup. Dan dia kebangkitan itu, kuasa kebangkitan itu bisa hidup di dalam kita. Amin. Kalian mau mempunyai kuasa kehidupan, kuasa kebangkitan Tuhan itu bisa ada di dalam kita, dan kita bisa mengalami itu setiap saat. Kalau kita cuma hari ini cuma hidup, tadi dibilang hidup, what kind of life? Hidup seperti apa? Hidup yang setiap hari, kalau yang ibu-ibu tiap hari cuma ngurusin anak, nggak ada salahnya dengan ngurusin anak. Cuma masak, nggak ada salahnya dengan masak. Ngurusin suami, nggak ada salahnya dengan ngurusin suami. Shopping, nggak ada salahnya dengan shopping. Tapi kalau cuma bayangkan kalau setiap hari cuma shopping, bosennya luar biasa. Dikasih sih, pokoknya dikasih uang jajan tiap hari deh. Pokoknya payah kalau tanya deh. Mau berapa? Tiap hari. Hah? Oh 5M. Belum tentu juga selesai 5M itu sehari. Main aja itu. Beli mobil 2M, beli 2 lah ya. Habis itu
besok beli 2 lagi. Beli buildings anyway gitu. Tapi can you imagine? Karena kita ini adalah spiritual being, katakan amin. Kita ini adalah manusia roh yang tidak bisa dipuaskan dengan hal-hal yang kelihatan. Amin. Apa yang kita lihat? Suami istri bisa dilihat? Bisa. Jadi jangan pernah mengandalkan suami istri untuk memuaskan kita. Anak kita bisa? Kita lihat? Bisa. Jadi itu juga pun tidak bisa memuaskan kita. Apa yang tidak bisa kita lihat? Itu roh. Itu dari Allah Kristus. Yesus sendiri yang bisa hanya memuaskan kita. Amin. Salomo aja yang udah luar biasa kayanya. Dia udah sampai saat ini aja belum ada satupun orang yang bisa menandingi kekayaan dia. Tetap dia nggak mengalami yang namanya nggak ada. Itu semua tidak bisa. Dia itu tidak mengalami Kristus karena waktu itu Yesus belum datang ke dunia. You know? Dan dia tidak mengalami yang namanya panjang umur. Di dalam Kristus kita akan mengalami panjang umur. Amin. Kita akan mengalami panjang umur, healthy life, hidup yang sehat. Siapa yang mau hidup yang sehat? Hidup yang luar biasa ya. Di mana-mana orang sakit gitu, serat. Kita sehat. Kita sehat. Amin. Saya berdoa untuk anak-anak GBC, orang-orang GBC di sini semuanya sehat-sehat, keluarganya, anak-anaknya semuanya sehat-sehat. Bukan hanya makanannya banyak tapi sehat-sehat. Makan banyak sama sehat beda. Betul? Bisa makan banyak terus sakit-sakitan juga. Tapi bagaimana kalau kita mau mintanya dua-duanya? Jangan. Makan banyak jangan. Makan secukupnya. Karena Tuhan waktu katakan sampai kenyang ya nggak sih? Kenyang itu juga relatif katanya. Karena banyak orang yang makannya kenyangnya nggak kenyang gitu. Saya punya temen gitu, ada satu, nggak usah diomongin lah. Orangnya juga nggak ada di sini. Kalau mau ngatain juga nggak bisa, orangnya nggak ada, nggak seru gitu. Tapi kadang-kadang ya pokoknya Tuhan nggak mau anak-anaknya kekurangan. Poinnya di situ. Dimana kita bisa puas, tapi juga kita punya hidup sehat. Seperti biasa saya punya notes-nya, saya udah kasih ke Stephen. Tapi kita lihat saja ya, amin ya. Tapi saya mau share satu hal, yaitu mengenai rest. Dimana kita, saya punya, kemarin saya tanya sama Tuhan, mau apa sih gitu ya. Saya punya jemaat terlalu pinter. Resources terlalu banyak. Mau pergi ke resources kayaknya apa juga ada. Betul ya? Mau dengerin apa juga khotbah ada. Terus mau baca semuanya ada. Kira-kira apa ya Tuhan? Kalau misalnya saya mau jadi delivery woman bukan delivery man gitu ya. Your delivery girl gitu ya. Mau ngomong apa Tuhan? Yang the now words for your church GBC. Terus Tuhan katakan ya. Biasanya Tuhan berbicara melalui saya itu apa yang saya alami. Selalu gitu. Jadi saya bilang Tuhan saya pengen apa ya? It's about the rest. Dimana saya itu mengalami, saya pengen anak-anak, Tuhan mau supaya anak-anaknya, gerejanya mengalami satu istirahat. Karena begitu banyak ketidakpastian. Saat ini banyak sekali ketidakpastian. Tapi rest itu banyak, ntar ngomongin ini, ngomongin itu, apalagi yang kita mau hari ini kita share gitu ya. Nah, nanti kita share, kita lihat aja. Nah, tadi kembali saya bilang mengenai healthy ya, mengenai healthy life. Kadang-kadang itu kenapa orang bisa sakit? Mungkin 90% atau 80% saya nggak tahu, tapi majority penyakit itu adalah halnya karena apa? Karena khawatir, pikiran. Pikiran itu nggak bisa dilihat saudara. Kalau kita bisa ngeliat pikiran orang gawat sekali gitu ya. Banyak pikiran, kita bisa duduk, kita bisa tidur bahkan. Tapi pikiran itu banyak tetap berpikir. Ada orang begitu banyak mengalami insomnia. Kenapa? Karena dia mau tidur aja juga sulit. Mau tidur aja banyak banget pikiran. Pikiran ini, besok saya mau pakai baju apa? Besok saya mau makan apa? Makan apa ya besok ya? Kalau ibu-ibu, aduh besok anak-anak pagi-pagi masak apa ya? Aduh ini apa ya? Aduh besok yang kemarin itu apa ya? PR-nya udah belum ya? Ulangannya dia udah bisa belum ya? Kalau yang udah punya anak-anak yang sekolah. Aduh, dia ini gak ya? Aduh dia bisa napas gak ya kemarin ini sakit pilek tuh ya? Tidur ntar dia gimana ya? Itu semua bisa, semua. Pikiran itu bisa
banyak sekali mengganggu kita, saudara. Oke? Dan pikiran itu bisa datang dari kita, bisa datang dari iblis, pokoknya it's everywhere. Oke? Nah, saya pernah sharing di sini bahwa kita itu sebenarnya anak bayi lahir. Itu cuma 2 dia takutnya. Tapi along the way, dia bisa belajar sampai ratusan ketakutan. Kalau nggak salah 365 ya. Pokoknya ratusan lah. Ketakutan, manusia itu punya ratusan ketakutan. Tapi waktu dia lahir sebenarnya cuma 2. Dengan suara keras sama ketinggian kalau nggak salah. Pokoknya ada cuma 2. Waktu bayi lahir itu cuma 2 ketakutan. Jadi ketakutan itu bisa dipelajari, saudara. Bisa dipelajari. Jadi kalau kita punya banyak ketakutan, itu karena kita mungkin banyak mengalami hal-hal tertentu dalam kehidupan kita yang kita pelajari sehingga kita mengalami ketakutan. Ya kan? Ketakutan itu, fear itu bisa kadang-kadang membuat kita khawatir. Khawatir, kenapa khawatir? Ini, itu, dan ini, itu. Nah, setiap hari di dalam Alkitab Tuhan mention 365 untuk tidak takut. Do not be afraid. Kenapa? Supaya setiap hari kita belajar. Supaya gak takut. Kenapa? Even setiap hari Tuhan mesti mengingatkan kita. Supaya gak takut. Karena ketakutan itu sendiri akan banyak sekali melumpuhkan kita. Banyak sekali melumpuhkan kita. Jelita, saya gak takut, saya orang berani banget. Buktinya kalau baru nonton film serem aja, langsung, gue mau ke WC temenin dong. Matiin lampu. Apalagi kalau udah nonton Paranormal Activity gitu ya. Gak ada yang mau ngaku kan di sini kalau mau nonton Paranormal Activity. Apa tuh? Gak ngerti. Yang senyum-senyum, ya kan? Serem banget kan itu film ya. By the way, film-film itu kadang-kadang kan cuma film aja membuat segitu realnya nyata sehingga kita tuh takut. Karena Paranormal Activity itu membuat kayak kehidupan sehari-hari gitu loh. Siapa yang udah pernah nonton? Ngaku? Ih, gak ada yang mau ngaku. Cuma di belakang Ain doang yang jujur. Ih, suami saya aja kagak ngaku. Ampun, pasturnya aja bohong. Anyway, itu ketakutan ya. Kadang-kadang itu cuma film. Kadang-kadang berupa apa? Games. Anak saya tuh punya games, ya. Bisa kadang-kadang tuh dia tuh bisa sampai takut. Saya tanya, kenapa kamu? Itu cuma games loh. Games itu karena image-nya, karena dia punya alur ceritanya, sehingga kita tuh terbawa kadang-kadang. Nah, saya mau sharing hari ini mengenai the life of rest. Hidup yang di dalam istirahat. Dimana kita akan membawa waktu kita istirahat. Istirahat gimana istirahat? Yang tadi saya bilang istirahat itu bukan cuma tidur. Apalagi kalau saat ini janganlah tidur. Waktu saya preaching terutama lagi saya khotbah jangan pernah tidur. Dan saya tahu waktu saya khotbah tidak akan pernah tidur. Karena suara saya besar. Dan saya akan meledak-ledak kalau saya lihat orang yang tidur. Amin. Oke. The life of rest. Gimana? Nih, pertama, nomor 1 area yang harus kita bebaskan, yang harus dibebaskan dari kekhawatiran apa? Coba, ayo, siapa yang bisa jawab? Ntar dapat makanan di depan, dapat refreshment. Ayo, apa? Pikiran yang kamu jawabnya. Hah? Jawabnya pikiran belum apa? Saya langsung jawab aja itu kayaknya. Bener ya jawabnya pikiran. Bener 100. Pikiran. Karena di dalam pikiran itu yang tadi saya sebenarnya udah kasih ngomong tadi pikiran. Ya kan? Di sini mah gak ada yang susah. Dalam kasih karunia mah semua mudah. Bener gak sih? Semua diberikan. Kalian tidak layak tapi diberikan. Jawaban kalian gak layak diberikan tadi. Pikiran. Kalian harus bebaskan pikiran kalian dari kekhawatiran. Maka dibilang janganlah takut. Bagaimana caranya supaya kita tuh nggak khawatir. Nah, bayangkan kita langsung pergi ke bawah langsung di Matius 6. Yang ayat terakhir. Saya kan demen loncat-loncat. Ayat 6. Matius 6 ayat 25, sorry. Dibukain bahasa Indonesianya aja. Janganlah kita khawatir, bagaimana kita belajar. Nah, mungkin kita udah pernah, tapi nanti kita akan balik pergi ke hakim-hakim ke kehidupan Simpson ya. Samson. Saya udah 2 kali loh salah Simpson. Kata suami saya, Simpson tuh yang rambutnya kuning.
Karena itu, pengkhotbah juga bisa salah. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Oke? Akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Lanjutkan. Ini yang pertama, dia katakan jangan khawatir. Kedua, lanjutkan 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Kalian lebih berharga nggak dari burung-burung? Jawab sendiri. It's very simple. Firman Tuhan itu sangat-sangat simple. Yang complicated manusia. Lanjutkan. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Terus, dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya. Waktu Tuhan merebuke, dia bukan merebuke kita khawatir ya, tapi dia bilang kamu ini orang yang kurang percaya. Jadi sebenarnya kenapa kita khawatir? Jawabannya adalah karena kita tidak percaya. Amin. Lanjutkan 31. Tuhan tuh begitu baik. Dia udah ngomong pertama jangan khawatir di ayat 25. Lalu dikatakan sebab itu janganlah kamu khawatir. Kedua. Dan berkata. Nih ya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apakah yang akan kami makan. Diulang lagi. Tapi yang perbedaannya adalah sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata. Have no thoughts. Take no thoughts and saying. Jangan kita kadang-kadang tuh. Kalau kita mengambil pikiran dengan cara saying. Bagaimana kita cara mengambil pikiran itu dengan cara berkata-kata? Apakah itu pikiran positif atau itu pikiran negatif? Oke? Tapi lebih banyak, setahu saya, manusia itu lebih banyak negatifnya. Betul? Nggak usah ngaku, nggak apa-apa, it's okay. Ya kan? Kita banyakkan sekali lebih banyak. Kalau nggak mau ngaku nanti pulang, besok mulai dicek. Atau ntar pulang mulai dicek. Yang keluar atau kalian rekam. Saya pernah kan ngomong, kalian rekam aja coba. 1 jam 2 jam. Coba rekam. Terus kalian dengarkan. Kira-kira tes yang diomongin selama 1 jam itu positif sama negatifnya banyakan mana? Pasti. Saya jamin pasti lebih banyak yang negatif biasanya. Nggak sengaja kadang-kadang. Aduh iya gimana ya? Pergi dulu, takut, ntar takut ini. Takut itu loh, takut nggak dapet. Takut nggak dapet tiket. Mau nonton. Ya kan? Enggak, aku nggak pernah khawatir kok kalau nonton. Tapi ayo cepetan jalan ntar telat. Itu sama aja. Saya nggak nyinggung siapa-siapa, itu mah saya sendiri. Saya nggak nyinggung siapa-siapa. Itu kehidupan sehari-hari dari kita loh. Ya kan? Gimana ya? Ntar kalau misalnya ini, ntar aku bisa nggak ya bayar? Loh, itu kan pertanyaan kebiasaan kita loh manusia. Bisa nggak ya ntar bayar ya? Oh, transfer, bisa nggak ya ntar ya? Cukup nggak ya? Nah, pertanyaan cukup nggak ya? Jarang kita ngomong. Waktu ada keadaan langsung bilang, pasti cukup. Lebih jarang. Tapi Tuhan luar biasa, dia baik. Dia bilang katakan sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata. Jadi waktu kita khawatir itu kita berkata-kata. Jangan kita dibilang jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir dan berkata. Jadi kalau lagi khawatir jangan berkata-kata. Lebih baik waktu kita khawatir jangan berkata-kata. Yang laki-laki katakan amin. Yang wanita susah. Nggak cuma cewek sih sebenarnya. Saya nggak boleh begitu. Bukan cuma cewek, cowok juga ada yang susah ngomong. Betul kan? Betul nggak Ron? Loh. Bercanda. Just kidding Ron hari ini. Karena kamu di depan, nggak ada lagi di depan. Saya jadi langsung ke dia.
Atau kalau nggak mungkin nanti ke dialah, ke Sigart hari ini. Bisa sepi banget di depan ini. Yang mau saya kerjain maksudnya. Teruskan. 32. Mungkin kita bisa loncat. Oh sorry nggak apa-apa. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tuh loh, yang apa yang kita makan sama yang kita pakai itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kalau kita masih mencari saat ini nih, masih mencari apa yang kita makan, ributin apa yang kita makan, apa yang kita pakai, itu sama aja kita kayak nggak mengenal Allah. Haleluya. Maksudnya saya baru mikir, iya ya, kok kadang-kadang saya masih begitu gitu, kayak bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tahu nggak Bapak yang di sorga? Tahu? Lanjutkan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan. Jadi semuanya itu sudah ada sebenarnya. Tapi kalau kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, itu akan ditambahkan lagi. Jadi udah ada apa belum? Tuhan udah berikan belum? Dan Tuhan tahu nggak kita butuh? Tahu. Amin. Lalu 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Teman-teman, Tuhan ngomong 3 kali. Jangan kamu khawatir. Sekali cukup sebenarnya. Bukannya Tuhan terus kagak ada kerjaan tulis-tulis lagi supaya tambah panjang. Supaya namanya kalau esai bagus gitu panjangan dikit. Ada paragraf kedua, ketiga gitu ya. Ayatnya supaya lebih panjang. Enggak. Dia tuh bener-bener peduli banget. Ini penting banget loh. Penting. Buat saya terutama. Dan semua yang di sini yang di GBC. Supaya kita jangan khawatir. Dia tahu betapa gampangnya kita tidak percaya. Dia tahu kadang-kala kita seperti orang bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kadang-kadang kita nggak percaya dan kita kadang-kadang suka, oh iya ya, lupa. Betul? Dan makanya Tuhan bilang katakan, gak apa-apa. Dan dia ini, saya ngeliat ini gimana ya? Saya ngeliat Tuhan yang luar biasa baik. Dia ngomong 3 kali gitu ya. Dan dia gak ada marah-marahnya. Kalau gak percaya, jangan khawatir. Kalau gak percaya, enggak. Dia cuma bilang jangan khawatir, jangan khawatir, dan jangan khawatir. Jangan khawatir akan hari esok. Hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kalian hidup hari demi hari. Nanti tahun 2015 gimana? Emangnya lu pikirin? Hah? Emang kalau dikasih tahu nih sekarang 2015 kayak apa? Kalian tahu? Kalian bisa handle? Saya sih nggak bisa handle. Belum tentu bisa handle, saudara. Misalnya dikasih tahu nih 2015, kalian dikasih tahu masa depan kalian. Oh iya 2015 seperti ini, seperti ini, seperti ini. Yang single kalian akan married tahun segini. Oh masih lama amat. Oh my goodness, tahun depan aja gue masih belum. Nah, kalian tahu, kalau dikasih tahu, kalian belum tentu bisa tahu, mengerti. Ngerti saudara? Kita ini sok sekali pintar loh. Sok pintar banget manusia itu. Termasuk saya ini, saya lagi ngomong ke saya. Saya kadang-kadang, oh ya coba. Bukannya saya bilang gak boleh minta, bisa. Kita bisa, Tuhan dan akan memberikan, memberitahu, yes. It's okay. Tapi kadang-kadang Tuhan kasih, berikan Tuhan kebebasan. Oke, dengarkan saya ya. Berikan kebebasan buat Tuhan untuk memberitahu kita seperti yang dia mau. Ngerti ya? Tuhan mau kasih seberapa banyaknya, biar segitu dulu. Kalian hanya percaya satu hal, bahwa Tuhan berikan itu karena Tuhan, oh berarti ini yang saya perlu tahu. Dan ini yang terbaik buat saya saat ini. Dan Tuhan sudah siapkan yang terbaik buat saya masa-masa yang depan juga. Amin? Amin? Gak ada amin di sini. It's okay. Preach it, man. Saya pulang deh. Gak apa-apa, saya bercanda. Saya udah berkali-kali di sini preaching, nggak masih disuruh juga, ya udah nggak apa-apa. Berarti saya masih disuruh khotbah, nggak apa-apa. By the way, saya cuma khotbah di sini. Nggak ada di luar lagi, saya khotbah cuma di GBC doang.
Jadi ini rumah saya gitu. Nah, terus itu baru ngomongin tentang kekhawatiran. Saya terus mau ngomong lagi kekhawatiran ya. Ini sebenarnya kemarin saya dapat, ini saya renungkan gitu ya, kekhawatiran itu sebenarnya dapatnya dari mana sih? Dari ketakutan tadi kan, karena ketakutan kita khawatir, betul gak sih? Tapi gimana caranya supaya kita gak takut? Gimana? Gak ada yang jawab juga. Kok pada bengong banget sih? Bagaimana supaya kita nggak khawatir, nggak takut? Hah? Masa Roni nggak tahu? Gard, pasti tahu. Saya tanya, bagaimana menghilangkan rasa takut? Jangan khawatir, Ci. Pintar. Bagaimana cara menghilangkan ketakutan? Dengan cara the perfect love of God casts out all fears. Betul? Yang jawab Gard itu tadi. Amin ya Gard ya? Maksudnya itu kan, kamu mau jawab itu kan? Betul, haleluya. Jadi kita itu supaya kita mengalami yang namanya gak takut, itu kita harus mengalami yang namanya kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu yang sempurna, agape love. Kalau kita lagi misalnya ketakutan nih, terus kamu perginya ke suami atau istri atau orang lain atau teman atau gosip dari teman arisan, nggak bakal ada jawaban. Setuju? Setuju ya? Nah, nggak bakal ada jawaban. Tapi kalau kalian lari ke Tuhan Yesus, kalian berlindung dalam Dia yang menjadi kasih yang sempurna itu, menjadi segala-galanya buat kamu. Dari situ waktu kamu mengalami Dia, kamu benar-benar melihat, wow, salib Kristus yang dahsyat, yang sudah mati buat saya dan segala macamnya. Kalian meditate on His love, alami Dia lagi setiap saat, itu setiap ketakutan hilang, saudara. Hilang, kabur, pergi. Oke? Di 1 Petrus 5 ayat 7, katakan serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya sebab Ia yang memelihara kamu, Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi iblis ini seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia cuma bisa mengaum-ngaum, tapi ribut. Oke? Ribut, bawel. Dia mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Berarti ada orang yang dapat ditelannya dan orang yang tidak dapat ditelannya. Ada orang yang dapat ditelannya dan ada orang yang tidak dapat ditelannya. Betul? Dan saya percaya orang GBC di sini, anak-anak GBC di sini yang datang setiap minggu, dengerin khotbah, dengerin good news, itu nggak akan mudah ditelan. Amin. Waktu ada masalah krisis, di kiri kanan bilang, aduh 2015 emang bakalan sulit. Ini kayak gini nih bakalan sulit loh. Ini gini. Sekarang dolar udah 13.000 loh. Ya kan? Tapi orang pemerintahan aja bisa ada yang bilang positif. Oh berarti bagus dong untuk ekspor. Iya juga ya. Kenapa yang di gereja kadang-kadang lebih gak percaya daripada orang pemerintahan? Itu harus bertanya-tanya loh kita. Iya soalnya gue punya bisnis kan ini. Iya bisnismu. Tuhanmu gak mengenal dolar. Sorry. Suami saya juga kerjaan juga pakai dolar. Kalau udah namanya dolar naik, tanya dia. Susah gak? Minta pembayaran dari customer. Secara mata manusia susah. Ya kan? Di rumah pasti susah. Tapi kita mau percayanya keadaan atau the truth. Firman Tuhan. Saya selalu bilang, yang menjadi daging itu, firman menjadi daging kapan? Nih saat ini. Saat kalian lihat, nih dolar naik. Yang keluar tuh perkataan apa? Itu yang menjadi daging. Waktu kita nggak bisa bayar, apa yang keluar kata-katanya? Karena itu the truth. Kalian bayar apa nggak ada bayar ya? Anyway gitu ya. Nih hari ini nggak bisa bayar. Misalnya hari ini nggak bisa bayar, bulan ini nggak bisa bayar. Emang kalian mati? Kalian nggak bisa makan? Kalian nggak makan sehari juga nggak mati. 2 hari juga nggak mati. 3 hari. Ada di sini yang orang nggak makan 3 hari 4 hari gitu. Gak ada anak GBC lagi. Dengan begitu mukanya begitu penuh dengan kesuburan. Gak ada lah.
Ada di sini, nggak serius, ada nggak? Kita di pikiran udah takutnya nggak makan, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Ada nggak? Kita kan udah ketakutan terus gitu. Kemarin minggu lalu, buset. Minggu lalu, itu yang namanya makanan. Aduh, saya udah nggak tahu itu makanan apa bukan. Makanan sama orang banyakan makanan kali ya. Banyak banget. Namanya makanan. Terus belum dessert corner. Belum si Mr. Piggy yang dihabisin pertama kali. Mr. Piggy udah habis dalam beberapa lama. Kok tadi kayaknya ada yang kepala sama itu ekornya kok udah gak ada. Ya kan banyak orang bilang, ih salah saya tadi. Udah saya lihat tuh. Dia malu. Saya mau balik lagi. Saya mau belaga ngantri. Ya habis. Babi panggang udah habis. Udah habis duluan katanya. Itu namanya makanan berlimpah. Kenapa sih? Sekarang pertanyaannya saya kalau interview nih. Saya tanya nih pastornya nih GBC. Pastor Yudi. Kenapa sih mesti beli makanan segitu banyak? Kan gak perlu segitu banyak lah. Maksudnya cukup-cukup aja. Kenapa? Loh ditanya susah banget ya hari ini dapetin jawabannya. Pada minum kopi gak tadi ada kopi gak? Ada ya? Di sini ya, kita tuh terlalu banyak agamawi, roh agamawi di sini, tau gak sih? Yang namanya khotbah, mesti orang di depan ngoceh sejam. Enak aja. Siapa bilang? Kamu gak ngelihat keringetan saya sampai kayak gini? Enak aja udah saya berdiri, khotbah suruh ngomong 1 jam. Kadang-kadang kalian ngomong. Betul gak? Tahu kalian waktu kalian ngomong ya, kalian ketawa gitu. Kalian tahu gak? Itu ada another years after years kalian ditambahkan. Mau gak? Ketawalah sekarang. Ya kan? Kalau saya bilang nih misalnya waktu kalian ngomong amin ya. Kalian akan tambah muda 5 tahun. Ayo. Amin kenceng. Ya kan? Loh kalian pikir itu gak real? It's the truth. Kalian gak tahu aja. Tapi bener orang-orang yang pergi ke gereja. Yang penuh dengan positive attitude. Amin, katakan amin. Waktu kalian menyembah Tuhan, kalian tahu nggak betapa banyak orang tuh long life, mengalami hidup yang panjang, lebih panjang dari orang-orang yang di sana yang tidak pernah mengalami worship, nggak pernah ke gereja. Itu udah secara survei terbukti. Jadi saya tanya lagi sekarang, kenapa GBC mesti beli makanan segitu banyak? Sampai saya tulis di pad ditambah-tambahin makanan, ayo. Kenapa? Emang saya tambahin loh by the way. Saya tambahin 50 aja habis juga ya. Kalau GBC sih habis aja sih makanan. Hah? Supaya gak kurang. Simple jawabannya. Supaya gak kurang. And you know, to show that our God is a God yang bisa memberikan itu lavishly. Amin. Orang-orang mungkin katakan ngapain buang-buang duit untuk bagi-bagi makanan orang-orang gereja. Seadanya aja. Mungkin itu gereja yang lain. It's okay. Saya nggak bilang harus bagaimana. Kita kan, saya bilang kita ini GBC masih ada 100 lebih orang atau 200 orang. Bersyukur kita masih bisa celebrate. Mungkin kalau udah berapa ribu kan kita juga mikir-mikir juga. Tapi ya kalau Tuhan berikan lebih kenapa enggak juga untuk makan-makan. Betul nggak? Amin. Kalau bagian makanan. Ya kan? Ya kalau misalnya Roni ini kasih babi panggang, terus kamu kasih nasi kuning, apa segala, kita kumpulin juga pasti lebih berlimpah, betul nggak sih? Basically adalah dimana kita tuh mau katakan bahwa di gereja ini kita mengalami kelimpahan. That's even what we believe matters, saudara. Waktu kita percayanya benar, percaya seperti apa, percaya A, kita akan hidup seperti A. Kalau kita cuma pas-pasan seadanya ya kalau kasih tergantung persembahannya gede nggak hari itu. Loh, kalau persembahannya gede baru kita belinya banyak gitu kan. Nggak bisa. Kalian mau kasih aja. You just give like Jesus. Jesus wanna give. Dia nggak pernah pikirin yang namanya orang tuh yang namanya ada 10 orang kusta ya disembuhkan. Dia pikirin, oh kira-kira yang balik berapa orang? Yang balik cuma 1 saudara. Terus Tuhan ada gak di situ di Alkitab bilang, cuma 1. Coba kalau gue tahu 1 tadi cuma 1 aja yang sembuhin. Gak ada kan? Gak ada kan? Kalau saya bikin Alkitab mungkin saya begitu.
nggak cuan gue nih. Gue cuma 1, gue udah sembuhin 10. Ya ampun 5 kayak ya, barulah sukses rate-nya bagus gitu. Udah 10, yang balik cuma 1. Dan yang 1 itu apa tau gak? Bukan, Gentile, you know that? It's a Gentile. Yang balik itu orang yang gak mengenal hukum Taurat. Yang 9, yang ngerti hukum Taurat, tapi gak balik. Ngerti gak? Tapi anyway, Tuhan itu gak pernah minta. Dia itu gak pernah minta balik. Dia yang orang di Gadara ya. Gadara. Takut salah. Gadara. Yang orang yang diposes dengan demons, dengan legion, dia kemasukan kerasukan setan dan dia dilepaskan dari iblis. Lalu setelah dia bebas, dia nggak suruh, ayo ikut pelayanan lu di GBC. Ayo ngapain kek? Bersih-bersih kek, ngapain lah di GBC lah. Kamu udah dilepaskan gitu, ayo pelayanan ngapain gitu. Enggak pernah. Tuhan itu melepaskan, justru dia sendiri yang punya inisiatif untuk bisa memberitakan kepada seluruh satu kota apa yang telah dikerjakan oleh Yesus. Tuhan tuh gak pernah nuntut saudara. That's our God. That's our God. Jangan pernah kita berpikir Tuhan itu waktu dia sudah memberikan kita keselamatan. Lalu Tuhan menuntut kita untuk melakukan ini, melakukan ini. Kalian melakukan pelayanan di tempat ini. Kalau yang melakukan pelayanan di tempat ini itu karena suatu kehormatan. Amin. Suatu kehormatan, kalian bisa pelayanan di sini. Ada orang yang nanya sama saya, kenapa Ko Yudi sama Celita mau volunteer di gereja ini? Why? Why? Cuma satu jawabannya, it's only because of Christ. It's only because the grace of God. Kami di sini pelayanan, kita semua di sini pelayanan. It's because kita kenapa-napa. Tapi karena Yesus yang terlalu baik, saudara. Dia bukan cuma hanya dia mati buat saya. Dia bukan hanya mencintai saya, tapi dia bawa saya ke tempat yang lebih tinggi lagi. Dia biarkan saya mengalami hidup yang berkelimpahan. Saya yang tadinya bukan apa-apa. Saya ini bukan orang yang luar biasa, saudara. Saya biasa-biasa saja seperti kalian, sama. Seperti orang-orang yang ada di Alkitab. Seperti Samson, balik lagi salah. Oh my goodness, help me Jesus. Samson ya, maksudnya ngerti? Samson. Si Samson itu by the way ya, dia itu dilahirkan oleh, tapi bener loh ibu, saya baca oke, cuma salah ngomong doang. Biar kalian gak tidur, saya mau ngecek gitu loh. Lah, ngeles lagi loh. Oke, Samson. Kembali ke Samson. Samson itu dilahirkan oleh Manoah. Bapaknya Manoah. Manoah itu artinya rest. So he is a child of rest. Oke? He is a child of rest. Di mana dia itu sebenarnya dia lahir itu untuk membebaskan bangsa Israel dari Filistin. Filistin artinya apa? Artinya arti kata-kata Filistin berkubang di dalam condemnation, dust. Berkubang di dalam debu. Bergelimang debu, itu artinya Filistin. Oke? Filistin bergelimang debu. Debu itu apa? Makanan iblis. Debu itu artinya apa? Condemnation. Bergelimang dalam condemnation, guilt, perasaan bersalah. Itu Filistin. Filistin dalam arti Filistin itu bukanlah Filistin bukan di luar daripada gereja, tapi Filistin itu adanya di mana? Di Kanaan. Oke? Di tanah Israel. Jadi kalau bangsa Filistin itu adanya adalah di dalam gereja. Filistin juga memberikan satu simbol, berarti memberi satu tipologi di mana kita itu bangsa Filistin itu pengajaran di mana memberitakan supaya kita itu selalu merasa guilty, merasa bersalah. Oke? Filistin itu Samson dilahirkan untuk bisa membebaskan orang Israel dari yang namanya rasa bersalah. Dari yang namanya condemnation. Oke? Filistin artinya kembali bergelimang di dalam debu. Oke? Bergelimang di debu di mana kita itu selalu. Nah, kalau kalian mendengarkan firman Tuhan, khotbah, kalian bukannya tambah peace, damai sejahtera, tapi kalian akan mengalami justru malah takut, mengalami merasa bersalah. Kok kayaknya malahan fokusnya ke dalam diri sendiri, bukan fokusnya kepada Yesus. Justru itu artinya kalian sedang mendengarkan doktrin daripada ajaran-ajaran orang Filistin itu. Amin. Dan orang Filistin itu bukan di luar, saudara. Filistin itu adanya di dalam gereja.
Oke, ada yang bilang orang Filistin itu berarti di luar. Because dia itu kan dari luar, dari dunia. No, dia tapi ada di dalam gereja. Oke, Filistin. Jadi dia itu adalah orang anak a child of rest. Oke, Samson. Nah saya mau bilang, kita ini semua Samson. Saya, udahlah, please let it go man, let it go. Itu supaya kalian ingat terus tau gak sama khotbah hari ini. Emang ada something bro hari ini khotbahnya. Oke, dengerin. Fokus banget kali Ci. Sampai Simpson dan Samson aja gue kenal gitu, gue tahu. Oke, saya tadi lagi ngomong gini loh, maksud saya mau share bahwa kita ini orang ordinary saudara. Kita ini bukan siapa-siapa. Seperti si Samson. Samson itu dia itu jadi dari kecil dilahirkan. Dan dia dibilang bahwa dia tidak bisa, nggak boleh, pisau cukur tidak akan mengena di rambutnya, dia tidak akan dipotong rambutnya. Dan dia tidak akan minum anggur. Oke? Dan dia ini hanya seperti biasa-biasa saja. Tapi dia ini dibesarkan oleh Manoah supaya dia bisa membawa bangsa Israel ke dalam pembebasan. Nah, tapi dia ini kan, kalian tahu ya, dia ini kan rambutnya panjang. Lu bayangin nggak? Kalian bayangin kalau orang cowok, Samson rambutnya panjang. Nah, di sini kita nggak ada yang rambutnya panjang, nggak ada ya. Nah, kalau rambutnya panjang gitu ya, dari kecil aja, kalian bayangkan ya, anak kecil rambutnya panjang cowok, kalau 1-2 tahun mungkin masih oke. 10 tahun, bisa bayangin nggak? 10 tahun rambutnya panjang, kan jadi freak banget nggak sih? Jadi freak lah. 10 tahun nggak pernah potong rambut. Itu akan menjadi gunjingan orang banyak. Orang yang seperti ini menjadi gunjingan, itu justru dipakai Tuhan. Berarti saudara, Tuhan selalu pakai the least yang paling kecil, the last yang terakhir, and the lost yang terhilang. Kalian kalau misalnya pikir ya, kita ini semua, kalau kalian pikir mungkin kalian the least, saya nggak ada apa-apanya, Cilita, saya ini cuma jarang lah diperhatiin. Saya ini yang paling kecil, yang paling pendek. Jarang lah orang mau ini. Saya ini gak banyak temennya. You know my child, yang pertama si Shannon, dia itu ada masalah satu hal bahwa dia itu gak terlalu banyak temen. Nah kalau Joel, ya kayaknya ditinggal di mall aja gitu 5 menit, mbak sama mas saya pada ngurumunin gitu ya. Kalau si Joel gitu ya. Jadi dia tuh banyak teman. Kalau si Shannon itu lebih pendiam. Tapi kalian tahu nggak? Saya selalu sharing sama si Shannon gitu ya. By the way, saya mah belum terbiasa kalau jadi artis. Buset, hari ini saya baru hari ini pakai lampu ya. Saya nggak bisa dimatiin lampunya ya. Hari ini saya baru preaching pakai khotbah baru pakai lampu ini. Biasa nggak pakai lampu. Makanya saya bilang, ini kenapa gue punya keringat ngalirnya udah sampai kayak hujan. Anyway, terus kita lanjutkan. Nah, kenapa? Kadang-kadang kita bilang, saya nggak punya teman banyak, gini. Saya sharing sama Shannon. Saya bilang, Shannon, kita harus di mana waktu anak kita misalnya ya, ada beberapa anak mungkin yang berbeda. Dia mengalami masalah, saya nggak bisa ini. Kalau si Joel ada masalah, saya nggak bisa nyanyi, mami, gitu ya. Shannon bisa nyanyi. Itu di mana kita sebagai parent, sebagai orang tua bisa memberikan grace kepada mereka. Bisa mengingatkan bahwa mereka it's okay. Amin? It's okay. Kalian gak punya teman, nanti Tuhan akan tambahkan teman. Yang paling the true friend is Jesus himself. Karena kalian itu your security bukannya karena banyaknya teman. Amin? Bukannya karena kalian pinter nyanyi atau enggak. Kalian punya skill apa baru punya banyak teman. No. Kalau misalnya anak kita grow up di dalam keadaan seperti itu, di mana mereka secure-nya karena cantik, karena ganteng, karena keren, karena kaya, karena banyak mainan. Anak-anak sekarang kan begitu kan? Temannya banyak kenapa? Karena dia banyak banget gadgetnya, mainannya semua banyak, ada Xbox, Y-box, Z-box gitu kan. Semua ada gitu kan. Gue gak ngerti deh pokoknya mainannya apa aja. Loh bener kan? Banyak banget mainannya ada semuanya, mami keren mami. Tuh banyak temennya gini. You know?
Itu semua itu kalau karena itu anak kita biasakan, oh ya udah kalau gitu mami beliin lagi ini, papi beliin lagi ini supaya kamu banyak temen. No, kita itu our confidence is in Christ. Amin. Jadi waktu saat kembali lagi, Samson itu is just an ordinary man. Dia itu grow up di seperti biasa keluarga. Bahkan dia punya yang saya bilang rambutnya aja panjang. Dia sering dikata-katain sama teman-temannya, pastilah itu nggak usah ditanya lah. Terus dia nggak boleh minum anggur. Nggak boleh minum anggur di Israel kalau lagi harvest penuaian, pasti yang namanya sering ke Israel, mereka pasti pesta anggur. And then supaya karena orang tuanya mungkin takut anaknya kena minum, terkeminum, dibawalah. Kamu nggak boleh ya, kamu sini aja, kamu di rumah aja, nggak usah main-main di sana. Dia akan menjadi anak, pasti dia ini justru menjadi anak yang penuh dengan tantangan menurut saya. Kalau kita bayangkan, Samson itu akan menjadi orang yang waktu gedenya dia penuh dengan tantangan. Karena dia banyak sekali kan, dia harus begini, harus begitu. Can you imagine? Kalau anak kecil nggak boleh main, kamu jangan main di sana. Ntar kamu kalau lagi pada harvest, lagi menuai, ntar kamu keminum. Ntar kalau pada minum nggak boleh minum ya, nggak boleh minum. Atau kalau nggak usah main aja sekalian. Kalau misalnya kenapa orang tuanya si Manoah ini, bapaknya ini nggak bisa menjadi satu role yang benar, Samson akan menjadi orang yang menjadi besar itu akan menjadi bermasalah. You know? Dia akan menjadi anak yang bermasalah. Kenapa kalau saya bilang kenapa orang tuanya si Manoah itu sebenarnya adalah orang tua yang mungkin kalau kita bisa lihat dari beberapa di Alkitab di Hakim-Hakim 13 sampai ke Hakim 16, kalian bisa lihat baca ya nanti ya di rumah. Itu memang bapaknya terutama si Manoah ini, padahal dia kan namanya rest. Tapi dia sebenarnya orang yang paling unrest. Dia ini orangnya waktu dia tahu aja istrinya bilang, katanya aku dihampiri oleh malaikat, dia bilang gitu kan. Aku dihampiri oleh malaikat dan dia bilang malaikat bilang katanya aku akan punya anak. Tahu nggak jawab suaminya apa? Aku nggak percaya. Kalau aku nggak ngeliat, kalau nggak ketemu aku nggak percaya. Ini ketahuan bahwa bapaknya ini kalau nggak ngeliat, dia nggak percaya. Can you imagine kalau bapaknya itu sendiri kalau nggak ngeliat, dia jadi cuma melihat the visible things. Dia cuma melihat orang-orang hal-hal yang terlihat saja. Yang kedua, waktu malaikatnya benar-benar dia tahu itu malaikat, dia bilang aduh mati. Saya mati deh, kita mati deh. Soalnya itu kita udah melihat Tuhan, aduh kita mati deh kata gitu. Dia penuh dengan ketakutan. Nah makanya kenapa itu adalah background di mana orang tuanya Samson seperti itu. Sehingga Samson dia dewasa menjadi orang yang penuh dengan masalah. Kita cuma taunya Samson jatuh kepada Delila. Nah jatuh. Dia mah kelemahannya sama cewek, payah deh. Kita cuma taunya itu, tapi kita nggak tahu background dia seperti apa. Orang tuanya seperti apa. Kita kalau ngeliat di gereja cuma, itu orangnya suka selingkuh. Ih orangnya itu mah ya, aduh kawin cerai. Ih orang itu cewek itu ya, aduh genit banget. Kita cuma ngelihatnya itu cuma belakang itu doang. Kita nggak pernah melihat orang yang bermasalah. Gereja jarang melihat orang bermasalah seperti Tuhan Yesus melihat mereka. Kalau Tuhan Yesus melihat mereka, itu melihat seperti domba yang kehilangan gembala. It's a sheep without a shepherd. Tuhan itu luar biasa saudara. Dia melihat jiwa yang sakit datang ke gereja, dia tidak pernah mengkondem atau menghukum. Tapi dia penuh dengan kasih dan dia melihat jiwa itu seperti kalau orang yang bermasalah itu adalah, dia itu cuma seperti domba yang tidak punya gembala. Seperti Samson, dia juga seperti itu. Dia ini cuma sebenarnya bermasalah karena kalau orang bermasalah di dalam lust, di dalam seksual, dosa-dosa seks, itu karena biasanya kenapa? Karena mengalami rejection, penolakan di dalam kehidupannya. Seperti tadi, mungkin dia penolakan dari teman-temannya, mungkin dari orang tuanya, karena mungkin orang tuanya, iya kamu lain kali nggak usah ikut aja.
Ya kamu sih bandel, kan udah gak usah ikut, udah. Tapi tanpa ada yang namanya penjelasan. Memang ini tidak dijelaskan di dalam Alkitab secara jelas. Tapi kita bisa melihat sedikit lebih banyak mengenai keadaan Samson. Di mana orang tuanya seperti apa. Dia itu sebenarnya dari ibunya mandul, ya kan? Lalu dia diberitakan oleh malaikat bahwa dia akan melahirkan anak. Tapi suaminya pertama gak percaya. Setelah percaya terus dia ketakutan. Terus dia gitu mati. Terus aduh ntar mati deh. Terus kata istrinya, malah istrinya yang mengingatkan suaminya bahwa kalau mana mungkin kalau kita mati. Kalau kita mati kenapa Tuhan mau memberikan kita anak? Kenapa kalau kita mati? Kenapa Tuhan menerima korban bakaran kita? Dia kan lagi membakar kambing kan. Nah, jadi dari semuanya ini sebenarnya yang lebih secure, yang lebih strong itu adalah ibunya, istrinya. Jadi memang kalau kita lihat dari keadaannya bapaknya ini memang dalam keadaan yang tidak secure, tidak punya satu kekuatan di dalam Tuhan. Nah, tapi saya mau katakan bahwa Samson seperti itu pun dia itu sebenarnya orang yang gagal. Cowok kayak cewek, rambut panjang. Ya kan? Terus dibilang kata dikepang 7. Saya sih gak mau ngebayangin. Saya bilang. Terus tadi saya ngobrol sama Roni, kata Roni ya mungkin kepangnya kesini kali. Saya bilang gua gak tahu deh. Bisa kesini 3, 1 ke atas, ke belakang terserah. Pokoknya rambutnya panjang dan dikepang 7. Kalian bayangkan, freak banget kalau ada di tengah-tengah kita pasti jadi gunjingan. Aneh kan? Nazir Allah, aneh. Dia orang yang benar-benar gak ada ininya, tapi dia kuat. Tapi kuatnya pun kalau dibaca lagi, dia itu kuat saat roh Allah turun padanya. Oke? Jadi yang katanya dibilang digambarkan di Hollywood, kalau Samson badannya gede-gede kekor-kekor, kayak si, Evannya gak ada. Siapa gitu, yang bodybuilder gitu ya, yang pokoknya yang sering ke gym, ya kan? Itu belum tentu benar. Bahkan saya percaya mungkin enggak. Mungkin enggak ada six pack-nya, mungkin dia one pack gitu. Kita gak tahu lah. Tapi yang udah pasti, orang itu ngeliat dia, ini pasti Tuhan. Nah kalau ini pasti Tuhan, kekuatan ini pasti Tuhan, dia badannya gede apa kecil? Ya kecil lah, job gitu ya susah banget. Kecil dong. Kalau misalnya dia bisa menghancurkan, membunuh 1000 orang. Kalau badannya gede, orang, oh ya iyalah. Oh iyalah 1000 orang. Enggak aneh gitu. Tapi kalau misalnya badannya kecil, saya nggak mau ngomong fisik lah di sini lah, merasa tersinggung lagi. Kecil banget gitu. Terus udah gitu, bisa matiin 1000 orang dengan rahang keledai. Coba deh, pakainya bukannya pisau, pedang gitu ya, pedang gede, samurai buat, gitu. Yang sekali slap, 10 orang kayak apa, ya kan? Kalau dia bilang nih pakai pedangnya siapa keturunan gitu. Wah dahsyat. Tapi dia pakainya rahang keledai. Bayangkan. Rahang keledai. Rahang keledai itu ya udah kering, udah gak ada apa-apa. Oke? Rahang itu, nah ini ada 2 hal. Jadi pertama Samson pakai apa? Rahang keledai. Rahang keledai bukan rahang kedelai. Gak salah gue. Rahang keledai. Kalau saya salah ketawanya gede banget di sini. Senang banget gitu. Happy banget kayak gitu. Dapat revelation kayak. Cilita aja yang banyak masalah, banyak ngomong kayak masalah dipakai Tuhan juga gitu ya. Haleluya. Terus udah gitu, rahang keledai itu nggak dipakai Tuhan waktu dia hidup. Betul? Dipakai Tuhannya waktu udah mati. Udah mati, mending kalau udah mati doang. Mesti, kata Tuhan, aduh nggak bisa, belum, masih banyak daging yang nggak bisa dipakai katanya. Oh ya udah kalau gitu dimakanin dulu sama burung-burung, dimakanin dulu. Sampai abis makanin burung, aduh masih ada daging-dagingnya, masih sisa-sisa, nggak bisa. Sampai dia kering dimakanin sampai semut semuanya abis kering, udah kering sama sinar matahari semuanya, baru dipakai. Oke? It's a talking about mengatakan bahwa
Dimana kita tuh semua tuh udah sampai sehabis-habisnya kita. Nggak bisa kita itu mengandalkan tuh sesuatu yang, ini, saya tuh punya ini. Itu pertama, mengenai jadi waktu Samson memakai rahang keledai. Pertama rahang keledai, yang kedua Samsonnya. Samson is just, udah kayak tadi kayak cewek, betul? Udah kayak cewek, rambutnya dikepang-kepang 7. Tapi kok bisa dipakai? Kenapa? Why? It's because dia itu sebenarnya is a child of rest. Nah rest, talking about rest. Rest tadi kan dibilang bahwa kita tuh nggak cuma diem. Rest bukan berarti diem ya saudara ya. Rest itu saya mau katakan apalagi di under the grace ini, di dalam ajaran kasih karunia kita selalu pikir, kalau namanya kita rest, beristirahat, ya udah diem aja, nggak usah ngapa-ngapain. No, rest itu adalah dimana kita, yang tadi saya bilang, pikiran kita itu jangan khawatir. Seperti Marta dan Maria. Marta dan Maria. Maria itu duduk di bawah kaki Yesus, mendengarkan Kristus. Waktu Yesus mengajar, dia mendengarkan. Marta sibuk gitu ya. Tapi Tuhan tidak merebuke dia, menegur dia karena dia sibuk. Bukan ya. Tuhan menegur dia karena dia khawatir. Mengapa engkau khawatir? Dengan berbagai macam masalah. Mengapa engkau khawatir? Kenapa? Kenapa engkau khawatir dengan berbagai masalah? Masalahnya di kekhawatirnya. Bukan di sibuknya. Ada banyak orang justru setelah kita mengalami yang namanya sudah gak khawatir, rest in mind, justru kita lebih kerjanya lebih banyak. Amin. Justru bisa mengerjakan jauh lebih banyak dari sebelumnya. Orang yang lagi sakit saya tanya. Kalau sakit istirahatnya apa? Hah? Tidur. Gak apa-apa, gak ada yang salah. Sampai jawab, saya ngomong gitu langsung gak berani jawab. Sehat. Kalau kita lagi sakit, yang restnya kita itu apa? Kita sakit kan gak enak ya. Betul? Justru supaya kita beristirahat adalah waktu saat kita sehat. Baru kita namanya yes gitu kan. Bener gak? Orang lagi gak punya kerjaan, cari kerjaan. Aduh gue udah lama nih gak ada kerjaan nih. Restnya apa? Dapat kerjaan. Jadi rest itu bukan not necessarily harus diem. Sekarang saya tanya, kalian di sini yang belum melayani? Kalau nggak mau melayani, it's okay. Tapi kalau misalnya di sini nih sebenarnya kepingin melayani, kayaknya saya tuh dulu sering melayani. Sekarang saya belum melayani. Restnya apa? Maaf saya harus minum, kalau nggak saya bisa nggak saya melayani. Betul nggak Kevin? Betul ya? Kalau kita nggak pelayanan, kayak saya, kalau saya Pastor Yudi, biasa kita memang melayani. Kalau saya disuruh duduk di situ ya nggak apa-apa juga. Saya nggak bakal, kalau saya nggak preaching di sini nggak apa-apa. Tapi saya bakalan kemana-mana. Ntar saya pelayanan itu, ntar palingnya saya bilang sama Asher, gue bantuin Asher ya. Gitu. Atau kalau nggak ntar saya bantuin Sunday School ya, atau apa. Nggak di sini pun nggak apa-apa, tapi kalau kita tadinya diem, kadang-kadang yang namanya rest itu justru malahan melakukan sesuatu, saudara. Suami yang tadinya mungkin sama istrinya ada masalah dalam hubungan. Restnya apa? Apa? Iya, supaya harmonis. Nah kadang-kadang ntar Tuhan bilang, oh iya, ajak dia makan. Christmas sudah deket, ajak dia makan. Loh. Beliin dia hadiah. Koinnya banyak banget. Enggak, itu bercanda. Tapi kalau misalnya emang Tuhan berikan ya berikan. Maksudnya ke kalian, bukan ke suami saya. Susah ya kalau suami istri ya ada di sini ya, kasih khotbah gitu kayaknya. Jadi ya kayak gitu maksudnya. Maksud saya nih, kita itu kadang-kadang yang namanya istirahat itu di mana istirahat itu kita itu mengikuti yang namanya Roh Kudus.
is a Holy Spirit directed activity. Di mana kita mengikuti Roh Kudus itu sendiri. Amin. Nah, saya mau teruskan lagi, saya tutup ya. Amin. Tutup ya. Mau ditutup apa enggak? Ya tutup aja lah. Saya mau teruskan lagi di sini, cuma mau tadi yang 1 Petrus 5 ayat 7 ya. Itu serahkanlah segala kekhawatiran. Bahasa Inggrisnya ada nggak? NKJV-nya. Itu be sober. Itu dari kata-kata nevo. Yang artinya be calm. And collected in spirit. Terus saya mau jelaskan lagi di situ ada lagi be vigilant. Dari kata-kata egeiro itu dikatakan di mana kita bangkit dari kematian. Yang ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah. Amin. Jadi sadar dan berjaga-jaga artinya adalah kita itu sadar. Itu sadar itu artinya tenang. Be calm. Be calm. And get collected. Musi nih ada t-shirtnya bikin nih kali ya. Keren ya. Be calm and get collected in spirit. Collected in spirit di dalam roh. Collected in spirit. Be one with the spirit of God. Amin. Di situ sadarlah dan berjaga-jagalah. Berjaga-jagalah itu bukannya orang terus parno, tahu nggak? Berjaga-jaga itu bukan parno. Oh jaga supaya jaga-jaga nih ntar di depan. Oh jaga. Kan spiritnya parno banget kalau berjaga-jaga bahasa Indonesianya. Lawan, perang lagi. No, di situ artinya adalah be vigilant dari egeiro di mana raise up from death. Bangkit dari kematian. Kita ini udah hidup. Amin. Tuhan kita Yesus di dalam hidup kita ini, Dia adalah hidup itu sendiri. Jadi raise up. Jesus is life. Yesus itu adalah kehidupan itu sendiri. Dia sudah diangkat dan dibangkitkan dari antara orang mati, benar? Dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kalau dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dia mati atau hidup? Hidup. Dia sudah dibangkitkan. And you, semuanya daripada kita ini, hidup di dalam kuasa kebangkitan Kristus. Amin. Jadi janganlah kita khawatir, saudara. Jangan kita khawatir. Di situ kalau dilihat lagi, serahkan segala kekhawatiranmu, sebab Ia yang melihara kamu. Percayalah bahwa Tuhan selalu memelihara kita. Setiap hari, hidup sehari demi sehari, saudara. Biasakan. Saya juga orangnya gak biasa. Saya paling gak biasa untuk hidup sehari demi sehari. Tapi dari dulu, tahun berjalan, saya mengucap syukur, saudara. Karena saya baru mengerti bahwa saya ini gak bisa sebenarnya. Karena dari dulu saya pikir saya bisa. Sebulan lagi saya iniin. Bukan masalah sebulannya. Tapi masalahnya saya ini pikirannya tidak pernah bisa beristirahat. Saya ini gak pernah bisa beristirahat. Saya mikirin seminggu ke depan aja saya gak bisa beristirahat. Tapi Tuhan katakan, Lita, why are you worried about many things? Lita, why are you worried about many things? Coba bayangkan kalau Tuhan sedang saat ini calling your names. Evan, why are you worried about many things? Tari, why are you worried? Sometimes kita tuh sering kali gitu loh. Dan itu bukannya suatu rebuke yang menyakitkan atau menakutkan, saudara. Dia dengan begitu kasih, dia mau katakan, GBC, dearly beloved, why are you worried about many things? I will take care of you, says the Lord. Amin. Saya akan menjaga engkau. Aku ini adalah Allah yang sama dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Allah yang selalu dulu menyembuhkan. Allah yang selalu merestorasi, memulihkan. Yang lebih dari cukup. Yang memberikan overflow, lebih dari cukup. Abundantly.
Kalian gak perlu merasa bersalah. Gak perlu lagi, jangan kasih Filistin itu, doktrin Filistin itu. Di sini di GBC gak pernah diajarkan ajaran Filistin. Tapi iblis akan selalu pakai kesempatan. Seakan-akan yang di sini dikhotbahkan sepertinya membawa satu guilt. No. Ingatkan kehidupan kalian setiap hari. Senin sampai Sabtu ingatkan. There is no more condemnation in Christ. Gak ada lagi penghakiman. Gak ada lagi penghukuman. Itu Roma 8 ayat 1 katakan kita ini di dalam Kristus. Kalian bisa lihat ini sebagai satu spirit yang menakutkan. There is no more condemnation in Christ. Tapi bisa juga kalian melihat ini dengan satu kasih. Roh yang begitu mengasihi. Hey, dearly beloved, there is no more now condemnation. Why? Why you worried? There is no more condemnation. Kalian lakukan apapun juga saat ini, kita lagi salah misalnya. Atau ada hal-hal dalam kehidupan kita, ada beberapa mungkin mengalami yang namanya jalan buntu. Atau mungkin mengalami yang namanya kayaknya tadi, mengalami kemandulan dalam beberapa area, nggak maju-maju. Tuhan bilang katakan apa tuh gak? Tuhan bukan merebuke, kok nggak berbuah? Hah? Udah 3 tahun, udah 4 tahun, 5 tahun di gereja GBC dengerin JP punya khotbah. Udah dengerin kasih karunia kok gak ada buahnya? Tuhan katakan, why? Are you worried about many things? There is no more condemnation, gak ada lagi. Kalian gak usah lagi khawatir. Kalau kalian lagi sekarang mengalami yang hal-hal yang namanya ketakutan, kekhawatiran, mengalami yang namanya bentor, kayaknya gak ada breakthrough. Atau breakthrough ada, tapi sebenarnya itu adalah usaha kita sendiri. Amin. Ada yang mengalami seperti itu? Kayaknya ada sih breakthrough, tapi ini usaha saya sendiri. Kok gimana taunya, Ci? Karena kita bisa ngelihat glorinya di mana, kemuliaannya. Kalau kalian dapat, oh ya breakthrough. Kalian cek, ini breakthrough dari Tuhan atau dari saya? Dari Tuhan, dari saya. Karena kita sering kali tanpa kita sadar breakthrough, bagus. Pakai nama kasih karunia, padahal kita yang melakukan. It's okay kata Tuhan, it's okay. Tapi Tuhan mau kasih, it's okay. I wanna give you the rest. Kalian gak usah perlu maintain. Ngerti saudara? Kalian dapetin breakthrough kata Tuhan, tidak perlu maintain. Let me be your maintenance. That's from the Lord. Ada dari kalian mendapatkan sesuatu dan kalian takut, ini gimana cara maintainnya? Dan Tuhan katakan, gak usah takut. Gak usah takut. Aku akan menjaga dan aku akan memelihara engkau. And I will maintain all the blessings that I have given you. Kalian punya anak, yang punya anak, kalian gak perlu maintain gimana cari kasih makannya. Kalian punya bisnis, how to make a profit out of your business. Kata Tuhan, you don't have to worry. Don't have to worry. I will give you the profit. Kalian punya mungkin sekarang hubungan gimana ini supaya nanti mau merit, mau segala macam. Kata Tuhan, don't worry. Aku yang akan bawa kalian ke pernikahan. Gereja ini GBC 2015 mau kemana? Do not worry says the Lord. I will lead you to still water. I will bring you and lay you down on green pastures. Amen. Green pastures, saudara. Rumput hijau. Rumput hijau yang begitu bukan cuma rumput yang kering, saudara. 2015 orang bisa bilang enggak pasti. Yes, it is not true. It is not predictable. Enggak bisa dipikirkan saat ini. Jokowi dan Ahok bagaimana? I don't know. You wanna ask me? I don't know. Emang gue ahli nujum? Tapi Tuhan katakan satu. This is so good. Tuhan katakan, do not worry. And don't feel condemned kalau ada hal yang tidak bekerja saat ini. Do not feel condemned. Do not condemn yourself anymore. Because I never condemn you.
Jangan kalian menghukum diri kalian lagi, karena aku tidak pernah menghukum kalian. Who are you? Siapa kalian berani menghukum diri kalian masing-masing? Padahal aku gak pernah menghukum kalian. Aku sudah membebaskan segala hutang-hutangmu, segala dosa-dosamu, segala sakit penyakit dan kutuk-kutukmu, kata Tuhan. Sudah dibayar. It's already paid. Udah dibayar semuanya, saudara. He is so good. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya, Jesus. Let's just worship God. We worship you, Lord. Teman-teman, mari kita sembah Tuhan. We worship you, Holy God, Holy God. We worship you. Mari angkat tanganmu, sembah Dia. He deserves the highest one. Jesus, we worship you, Lord. I worship you, my God. Thank you, Jesus. We worship you, Lord. I worship you. Mari sembah Tuhan. We worship you. Just sing to the Lord. We worship you, Lord. I worship you, Holy God. My friend, thank you, Jesus. My friend, says the Lord, I will heal you. I will heal you from your sickness. I will heal you from your sickness. Tuhan katakan, dari segala sakit penyakitmu, aku sudah sembuhkan engkau. Jangan lagi khawatir, do not worry. Jangan kau khawatir akan hari esok. Akan apa yang terjadi besok. Karena engkau adalah biji mataku. You are the apple of my eye. You are my beloved ones. Kau adalah kekasihku. Let the Holy Spirit right now, biarkan Roh Kudus saat ini bekerja dan melayani kita semua. Haleluya, Jesus. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of all praise. To you our lives we raise. You are awesome in
luar biasa Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Aku berdoa Tuhan setiap daripada kami. Biar damai sejahtera-Mu Tuhan. Kasih-Mu yang sempurna itu Tuhan. Mengalahkan setiap ketakutan kami. Engkau yang selalu Tuhan mengambil inisiatif pertama Tuhan. Kami adalah orang biasa yang tidak punya apa-apa. Tapi Engkau yang selalu memulai segalanya. Bapa kami yang baik luar biasa. You're amazing God. This is your church Lord. I pray right now Lord Jesus. Angkat setiap ketakutan, angkat setiap rasa bersalah itu Tuhan. There is no more fear in this church, oh God. Thank you Jesus. Thank you Lord. Tuhan, teman-teman, saya ingin mendoakan beberapa dari kita mungkin ada yang mengalami deep condemnation because ada beberapa mungkin yang mengalami kesalahan dalam mengambil keputusan. But I pray right now Tuhan, saat ini berdoa Tuhan Yesus untuk anak-anak-Mu Tuhan. Setiap rasa rasa condemnation itu, perasaan bersalah itu Engkau cabut saat ini. In the name of Jesus. Engkau Tuhan yang saat ini memberikan Tuhan, melayani setiap daripada kami, orang-orang anak-anak-Mu yang Kau kasihi ini Tuhan. Thank you Jesus. Tuhan katakan, gak ada satupun yang bisa memisahkan. Bahkan rasa bersalah apapun kesalahan itu, tidak ada yang bisa memisahkan kasih-Ku kepada Engkau. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Jesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. In the name of Jesus we pray. Haleluya. Amin.